sini saya akan menyampaikan penyuluhan tentang demam berdarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya ya. Perkenalkan, nama saya Amanda Priya Putri dan ini beliau 9009 PD 3 perawatan dari Sekitar Kecamatan Bandung. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul demam berdarah. Ini materinya. Baik, saya akan menjelaskan demam berdarah. Apa sih demam berdarah itu? Jadi demam berdarah adalah suatu virus yang diciptakan oleh nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nah, penyakit ini itu disebabkan dari salah satu 4 jenis virus dengue. Nah, apa aja sih penyebabnya itu? Yang pertama, gue lupa. Nah, apa aja sih gejala dari DBD itu sendiri? Yang pertama itu gejalanya mual dan muntah, terus sesak napas, bintik-bintik merah, habis itu demam dan pusing. Nah, bagaimana cara kita mencegah DBD itu sendiri? Ada 3. Yang pertama itu dengan menutup penyimpanan air, menguras penampungan air. Misalkan nih ibu-ibu punya barang atau barang-barang deh yang nggak kepake, ibu-ibu bisa manfaatin atau daur ulang bahan-bahan itu menjadi bahan yang bisa terpakai. Nah, bagaimana cara kita untuk mengobatinya? Pertama dengan minum obat paracetamol, terus yang kedua dengan istirahat yang cukup, yang ketiga itu minum air putih yang banyak. Keempat itu kalau misalkan emang udah bisa benar-benar sembuh, bisa ibu periksa ke dokter. Apa ada yang ingin ibu tanyakan? Oh, cukup. Oke, kalau gitu terima kasih ibu sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebih dari 950 jenis nyamuk Aedes, di mana beberapa di antaranya dapat menyebabkan penyakit serius ataupun menularkan patogen yang berpotensi mematikan. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa nyamuk Aedes aegypti memiliki perawakan yang berbeda dengan nyamuk lainnya. Selain garis gelap dan terang yang khas, nyamuk betinanya pun memiliki bentuk perut berbeda. Bentuk perutnya lebih besar serta palpus rahang atas nyamuk ini juga punya posisi tubuh yang khas, juga punya posisi tubuhnya rendah dan sejajar dengan tanah dengan belalai miring ke bawah saat mendarat. Jadi di siklus hidup nyamuk memiliki 4 tahap. Yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, yang keempat nyamuk dewasa. Yang pertama telur. Daur hidup nyamuk dimulai dari tahap telur dan kebanyakan nyamuk membutuhkan air untuk mengembangkan atau memulai daur hidupnya. Inilah mengapa setelah setiap mereka menghisap darah, nyamuk betina akan menuju ke sumber air untuk dapat meletakkan lebih dari 100 telur dalam beberapa hari. Namun demikian, kebiasaan nyamuk betina dalam meletakkan telurnya berbeda-beda tergantung pada jenis atau spesies nyamuk. Beberapa spesies nyamuk diketahui meletakkan telurnya satu persatu, namun ada juga spesies lainnya yang meletakkan telurnya dalam kelompok yang lengket berbentuk seperti rakit yang mengapung di atas air. Telur-telur nyamuk ini diketahui tidak akan tenggelam dan mengering karena bersentuhan langsung dengan air. Umumnya, telur nyamuk hanya membutuhkan waktu 24-48 jam untuk menetas menjadi larva. Namun, lamanya telur nyamuk menetas bergantung pada berbagai faktor seperti suhu air dan spesies nyamuk itu sendiri. Yang kedua, larva. Larva atau juga dikenal dengan istilah jentik nyamuk adalah tahapan kedua dalam daur hidup nyamuk. Larva nyamuk secara eksklusif hidup di air dan memakan mikroba yang berasal dari partikel organik yang dapat mereka telan di dalam air. Mereka tidak memiliki insang yang memungkinkan mereka menyerap oksigen secara langsung melalui air. Larva nyamuk melewati tahap instar berupa pergantian kulit sebanyak 4 kali. Mereka akan tumbuh membesar sekitar 0,05-0,75 inci setiap menyelesaikan progres pergantian kulit. Dalam kondisi yang ideal, hanya diperlukan 3-4 hari bagi larva untuk berkembang menjadi pupa. Tahap yang ketiga yaitu pupa.
Pupa adalah tahapan istirahat atau tidak makan dalam daur hidup nyamuk sebelum berubah atau tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Mirip dengan saat dalam tahap larva, pupa nyamuk juga perlu menembus permukaan air untuk dapat bernapas. Mereka bernapas melalui ekstensi bagian tubuh yang dikenal dengan istilah trompet pernapasan atau respiratory trumpets. Pupa nyamuk mulai berubah wujud menjadi nyamuk dewasa yang muncul dari kulit kepom dalam waktu sampai 4 hari tergantung pada kondisi suhu air. Tahap yang keempat yaitu nyamuk dewasa. Ketika pupa nyamuk menyelesaikan perkembangannya dalam beberapa hari, nyamuk dewasa akan muncul ke permukaan air dalam 1-2 hari setelah kemunculannya. Nyamuk dewasa akan kawin. Setelah kawin, nyamuk betina dewasa akan mencari makanan berupa darah dari mamalia seperti manusia atau hewan. Darah mamalia yang dihisap oleh nyamuk betina mengandung protein tinggi yang berguna untuk mengembangkan telurnya. Sedangkan nyamuk jantan dewasa tidak memakan darah layaknya nyamuk betina. Namun mereka akan mengkonsumsi nektar atau sari bunga yang terdapat dalam tanaman. Fase demam. Yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Yang kedua, muka kemerahan, kulit memerah. Yang ketiga, nyeri seluruh tubuh. Yang keempat, sakit kepala. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, infeksi tenggorokan. Yang ketujuh, sakit di sekitar bola mata. Yang kedua, fase kritis. Biasanya menjadi faktor pengecoh karena penderita merasa sembuh. Fase kritis berlangsung kurang lebih 20-38 jam. Pertama, penurunan suhu tubuh hingga 37 derajat Celcius. Yang kedua, risiko mengalami kebocoran pembuluh darah. Yang ketiga, indikasi dini, muntah terus-menerus, mimisan, pembesaran organ hati, dan nyeri perut. Fase yang ketiga yaitu fase penyembuhan. Yang pertama, penderita kembali merasakan demam. Kedua, trombosit naik secara perlahan dan normal. Ketiga, cairan tubuh kembali normal setelah 48-72 jam. Peningkatan nafsu makan. Yang keempat, penurunan gejala nyeri perut. Dan yang terakhir, sel darah putih dan trombosit kembali normal.